Pemirsa, pajak merupakan salah satu komponen pendapatan negara di era modern saat ini. Sementara pajak di Indonesia pun memiliki sejarah panjang dalam penerapannya sejak zaman kerajaan sampai dengan sekarang. Kita akan simak selengkapnya dalam tayangan ID Extainment berikut. Pemirsa, pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Dan hampir semua negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang tunai maupun non-tunai, di mana uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Dalam sistem ekonomi modern, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang paling penting, dan posisi pajak berbeda dengan sumber pendapatan lain karena merupakan pungutan wajib dan tidak terbatas. Biasanya, uang dari hasil pajak tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain, seperti lewat layanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Dan jika berbicara tentang sistem perpajakan di Indonesia, maka tak lepas dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, di mana sistem pajak sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Pada zaman kerajaan, pungutan pajak merupakan upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Adapun timbal balik dari upeti tersebut, rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Pada zaman kerajaan di Nusantara, upeti merupakan instrumen bagi penguasa atau raja-raja untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan para raja. Dan upeti yang dibayarkan pun ditarik secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah. Ketika masuk era kolonial oleh Belanda, sistem pemerintahannya di Hindia Belanda pun mengenakan sejumlah pajak kepada pribumi, seperti pajak rumah, pajak usaha, pajak atas sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Dan adanya sistem perpajakan di masa kolonial menjadikan pribumi menjadi semakin terbebani. Apalagi tidak ada kejelasan terkait dana pajak dan adanya penyelewengan dari pemerintah kolonial di masa itu. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak, seperti pemberlakuan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Kemudian pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Namun, meski sudah dituangkan dalam aturan resmi, tetapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Hal ini disebabkan terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Tetapi karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, pemerintah pun mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Pemerintah juga membentuk beberapa suborganisasi untuk melaksanaan pungutan pajak seperti Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, serta Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter. Dan hingga saat ini, pajak memegang peranan penting dalam keuangan negara dan pembangunan, di mana pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana dari perpajakan di Indonesia juga menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian demi terciptanya pemerataan ekonomi di Indonesia. Nah pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam ID Extainment kali ini. Dan semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah khasanah pengetahuan Anda. Sampai berjumpa kembali dalam ID Extainment berikutnya.